Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kan bisa lihat ini tanaman cabai kita yang dimana sebagian bedengan mulai ditanami, tepatnya dipasang bambu atau biasa disebut dengan tajuk ya. Jadi lahan kami ini ya kemarin belum kita pasangin tajuk, sekarang mulai kita pasangin tajuk, yang dimana tujuan tajuk itu sendiri nantinya untuk menopang tanaman cabai ketika tumbuh besar. Kalau tidak begitu nantinya tanaman cabai ketika terkena angin ataupun terkena hujan ya kan kawan, dengan intensitas yang cukup tinggi itu tidak kuat dan batangnya patah, dan kerusakan yang disebabkan oleh angin ataupun hujan nantinya kalau intensitas tinggi tanamannya rusak, otomatis produksinya akan menurun semacam itu karena ada tanaman yang rusak. Dan di sisi lain juga dengan diberikan tajuk semacam ini ya menjadikan tanaman itu jauh lebih enak ya kan kawan, lebih enak dalam proses pemanenannya. Karena apa? Karena dengan diberi tajuk nanti yang pastinya menopang, ketika mereka menopang nanti membentuk tumbuhan ya, vigor tanaman atau ya bentuk tumbuhan lah ya lebih tepatnya, bentuk tumbuhan yang mempermudah kita dalam proses pemanenannya. Kalau tidak diberi tajuk nanti kita sulitnya itu nanti pemanenan sulit. Karena apa? Karena batangnya terlalu berat menopang buahnya, biasanya ada yang nempel sana, ada yang doyong ke kanan, doyong ke kiri, jadi kesulitan. Kalau ada kayak gini, tajuk kayak gini, rata-rata tanamannya ke atas ya, arahnya ke atas dan rapi lah kan kawan, jadi mengenakkan kita dalam proses pemanenan. Nah, maka dari itu kawan-kawan dalam membudidayakan cabai jangan lupa diberi tajuk ya sebagai penopang yang jelas. Karena yaitu kalau cabai sendiri kalau nantinya tidak diberi tajuk ya memang bisa tumbuh ke atas bisa, tapi nanti kalau tidak kuat itu batangnya patah. Dan yang jelas kalau ada kerusakan kayak gitu menghambat dari proses perkembangbiakan mereka dalam menghasilkan buah cabai ya, semacam itu kan kawan. Nah, oleh adanya hal semacam itu perlu diberi tajuk, dan tajuk ini kan kawan kita menggunakan tajuk bambu. Nah, sebenarnya ada bermacam-macam tajuk ya, ada yang menggunakan besi ya, juga ada yang menggunakan modelnya ada yang menggunakan bambu tapi bambunya ditanam secara kuat, jarak berapa meter gitu, dikasih rafia atau istilahnya kasih tali lah, intinya tali penguat agar tanaman tidak doyong ke samping kanan ataupun samping kiri kan kawan, biar tegak. Itu juga ada. Tapi kalau pemasangan tajuk itu sendiri, kalau kami ya dengan penggunaan bambu semacam ini, pemasangannya kita tiap tanaman satu semacam itu. Nah, kami alasan kita memilih bambu ini karena yang jelas bagi kami biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan penggunaan yang besi. Karena kalau dari besi itu memang mungkin untuk inventaris ya bisa saja kan kawan diperhitungkan. Tapi kalau kami ya karena modalnya tidak terlalu banyak, kita menggunakan bambu. Jadi bambu ini kita pergunakan sebagai tajuk untuk menopang dari tanaman. Tapi kelemahannya kalau bambu itu lama kelamaan akan rapuh kan kawan ya, akan rapuh, dan yang jelas nanti ada pembaruan kembali. Tapi kalau kami ya sukanya bambu karena ya biayanya yang murah semacam itu. Dan di sisi lain juga dengan menggunakan bambu ini ya kan kawan, itu mungkin kalau daerah kawan-kawan yang
memiliki potensial ya, terdapat tanaman bambu ya, bisa memanfaatkan tanaman bambu sekitar ya, jauh lebih murah nanti perhitungan biaya produksinya semacam itu. Nah, lalu bagaimana cara pemasangannya? Yang jelas pemasangannya kalian bisa lihat. Yang pertama yaitu pemasangannya satu lubang tanam, satu tajuk ya. Saya memilih metode ini karena menurut saya jauh lebih bagus dengan satu tanaman satu tajuk. Nah, kalau kondisinya ada yang jarak beberapa meter baru diberi tajuk, itu harus kuat talinya, juga harus kuat tajuknya karena menopang beberapa tanaman. Tapi kalau kami satu tanaman satu tajuk, itu menurut kami ya yang paling bagus karena tiap tanaman ada penopangnya kan kawan, semacam itu. Lalu yang kedua, metode selain satu lubang satu tajuk, yang kedua metode yang kita gunakan dalam proses pemasangan tajuk ini, itu kita pemasangannya di awal penanaman. Nah, awal penanaman atau awal masa starter lah ya lebih tepatnya. Nah, itu di usia kita melakukan pemasangan tajuk ini di usia kurang lebih ya sekitar 2 mingguan lah ya kan kawan, 14 hari setelah penanaman awal ya kan. Jadi bukan penyulamannya, bukan setelah penyulaman, tapi setelah penanaman awal 2 minggu harus kita pasang ya. Kita sambil lah ya kan kawan ya, mungkin sekitar 10 hari ataupun 11 hari itu sudah mulai pemasangan. Mengapa kami di awal kayak gini? Karena di kondisi awal semacam ini, masa starter kayak gini ya, alasannya akar yang ada pada cabai ini itu belum terlalu banyak ya, yang berada di pangkal ya. Tanaman cabai itu belum terlalu banyak menyebar di bedengan, sehingga di awal kita pasangi tajuk semacam itu. Dan meskipun misal dipasangi tajuk ya, terkena tajuknya ya kan itu akar masih bisa tumbuh ya. Beda lagi kalau sudah usianya mulai usia masuk vegetatif mau ke generatif, itu mungkin akarnya akan rusak ya kan kawan, dan pertumbuhannya yang jelas nanti terhambat. Tapi kalau di awal semacam ini, meskipun sedikit mengenai kerusakan, yang jelas tanaman itu nantinya pertumbuhannya masih bisa memulihkan lah ya kan, memulihkan dirinya sendiri, sehingga tanaman bisa survive ya kondisi semacam ini. Dan di sisi lain juga ketika kondisi usia 10 hari hingga 14 hari itu penanaman tajuk, itu kita memilih waktu itu karena di proses penanaman tajuknya itu jauh lebih mudah dalam menancapkannya ya. Jadi dalam menancapkan tajuk itu jauh lebih mudah dibandingkan nanti kalau tanamannya sudah besar. Kalau tanaman sudah besar ya, pertumbuhan akarnya cukup besar, itu akan menyulitkan ini bambunya ini dalam masuk ke media tanam kan kawan, semacam itu. Sehingga lebih bagusnya ya kan kawan, lebih bagusnya kawan-kawan menanamnya di awal ya, penanaman tajuknya itu di awal ya. Jadinya nanti kalau di awal yaitu lebih mudah, nanti tanamannya juga akarnya belum terlalu banyak menyebar, sehingga potensi kerusakan pada akar itu lebih sedikit ya. Dan yang jelas nanti kalau semakin lama itu akar akan mengikat dengan sendirinya. Nah, itu tajuknya semakin kuat ya kan kawan, semacam itu. Dan ini nantinya ditanam hingga seluruh bedengan ini kan kawan, seluruhnya diberi tajuk ya, karena tiap lubang satu tajuk semacam itu. Nanti kalau sudah usianya agak naik lagi ya, tajuknya mulai dipergunakan ya, diberi tali untuk menopang tanaman-tanaman yang modelnya doyong lah kan kawan, semacam itu, diikatkan bersama tajuknya. Dan ini selama proses ini ya kan kawan,
eh, treatment yang tepat juga bagi kawan-kawan itu air jangan sampai kering ya, karena di proses semacam ini ya terkadang ada perubahan di media tanam bagian pangkal semacam ini ya, entah kena nantinya ya semacam ini, entah nantinya kalau semisal kita lubangi kayak gini ya, ini kan otomatis kemasukan tajuknya ini. Nah otomatis nantinya kalau masuk tajuknya ya untuk tiap lubang tanam itu yang kita khawatirkan kalau di awal semacam ini adalah tanamannya stres. Tapi kalau pemasangannya agak jauh begini kan kawan ya, maka nantinya tanaman itu kemungkinan stres kecil, sehingga treatment bagi kawan ya setelah penanaman kayak gini itu diberikan air, atau sebelumnya ya kan sebelum penanaman itu diberikan air pada tiap lubang tanam semacam ini, agar tujuannya tanamannya tidak stres. Di sisi lain juga ini si tajuk ini bisa masuk ya kalau di awal ya, kalau di setelahnya ya kita beri air agar tanamannya tidak stres semacam itu. Dan kemarin sudah saya kasih tahu bahwasanya penyebaran akar pada tanaman semacam ini biasanya bisa dilihat dari luas diameter dari daun pucuk sini hingga pucuk sini ya kan. Nah itu biasanya penyebaran akarnya. Nah untuk agar tidak mengenai penyebaran akarnya ya, tiap tajuknya ini harus ditanam ya mendekati bagian pucuk dari ini kan kawan, si daun semacam ini, agar tidak terkena ya. Kalau di awal kayak gini ya karena ini pembibitannya pakai media yang kecil segini ya, otomatis mungkin kemungkinan diameternya masih segini kan. Jadi kalau penanamannya di sini, penanaman tajuknya atau pemasangan tajuknya di sini, nah itu nantinya kemungkinan tanaman stres jauh lebih kecil. Tapi kita antisipasi dengan pemberian air pada media tanam ya, agar tidak mudah stres kan kawan tanamannya, karena ya memang di awal-awal itu ya proses yang agak sedikit ribet dan sedikit susah kan kawan ya, karena ya itu kalau tanamannya mati ya tidak mendapatkan hasil, kalau tanamannya hidup ya alhamdulillah kan kawan. Dan ya karena kondisinya sangat rentan, yang jelas tanaman itu sangat rentan sekali dengan pergerakan yang berada di media tanam, juga kondisi air yang sedikit, itu sangat rentan sekali kalau di awal-awal semacam itu. Ibarat kayak orang itu kayak masih bayi kan kawan. Nah semacam itu, maka dari itu kita harus pantau intensif dalam melihat dan memantau tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Dan ini kegiatan kami yaitu adalah pemasangan tajuk semacam ini ya kawan, untuk langkah setelah penanaman. Semoga bermanfaat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan jangan diambil, ambillah sisi positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.